Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Nah, suara saya jelas? Halo? Jelas, Tad. Alhamdulillah. Gimana kabarnya antum-antumnya semuanya? Sehat? Gimana kolesterol? Aman? Enggak ya. Nah, ini lagi apa namanya? Banyak-banyaknya nih makan apa? Gulai gitu kan. Rendang, sate. Nah, jadi apa namanya? Hari-hari tasyrik, hari makan dan minum. Dilarang berpuasa di hari-hari ini. Nah, yang tetap harus bisa jaga kesehatannya, tetap olahraga, bisa tetap diimbangi dengan sayuran, dengan buah-buahan. Baik, di hari tasyrik ini sekarang ya, kita masih melanjutkan pembelajaran kita di Nahwu Muyassar. Di Nahwu Muyassar. Dan di pertemuan sebelumnya, ya, di pertemuan sebelumnya ini kita telah membahas seputar i'rab dan bina. Ya, i'rab itu perubahan akhir harokat pada suatu kata, ya, sementara bina itu ketetapan harokat akhir pada suatu kata. Ya, itu i'rab dan bina. Nah, kemarin sudah dibahas. Nah, terus kemarin muncul pertanyaan, apa bedanya rofa sama marfu? Apa bedanya nasab sama mansub? Nah, seperti itu kan. Apa bedanya khafat sama majrur misalnya. Ya. Apa bedanya jazm sama majzum misalnya. Nah, apa sih bedanya? Nah, sebelum kita mulai ke pembahasan yang selanjutnya, kita harus mulai dulu dari sini karena ini penting. Ya, jadi saya mencoba untuk menjelaskan ini kembali. Ya. Istilah rofa, ya, nasab, khafat, ya, jazm, ini istilah untuk i'rab, istilah untuk perubahan perubahan harokat pada katanya, ya, atau kondisi, ya, atau kondisi. Kita tulis di sini, ya, ini adalah perubahan. Digeser, ya, perubahan akhir katanya, akhir katanya, atau bisa mudahnya juga adalah kondisi, ya, kondisi kata tersebut, ya. Jadi ketika kita melihat harokatnya dhammah, berarti dia kondisinya rafa. Nah, ketika kita melihat harokatnya fathah di sini, berarti dia mu'rab dan dia nasab, gitu ya. Kalau kasrah berarti khafat, kalau sukun berarti jazm. Jadi yang dimaksud dengan rafa, nasab, khafat, jazm itu berhubungannya sama i'rab, ya, hubungannya sama perubahan akhir katanya, ya, secara umum, ya, perubahan harokat akhir pada katanya secara umum. I'rab, i'rab itu apa artinya? I'rab adalah perubahan harokat akhir pada suatu kata. Itu definisi dari i'rab, ya. Ini saya ulangi lagi. Ya. Kata i'rab ini, ya, i'rab ini artinya adalah perubahan, ya, perubahan harokat akhir, ya, pada suatu kata, ya, pada suatu kata, baik isim ataupun fiil, ya, itu i'rab. Kemudian
i'rab atau perubahan harokat akhir pada suatu kata itu ada 4. Ya. Kalau dia berharokat akhir dhammah, kita nyebutnya rafa. I'rabnya rafa. Kemudian kalau dia berharokat akhir fathah, kita nyebut i'rabnya nasab. Ya. Kalau dia berharokat kasroh, kita nyebutnya i'rabnya khafad. Atau perubahannya dia khafad. Kalau dia berharokat akhir sukun, kita nyebut i'rabnya jazm. Ya. I'rabnya jazm. Baik. Sampai di sini jelas atau bingung? Bagaimana? Jelas atau Jelas. bingung? Jelas. Baik. Nah, jelas ya. Saya clear kalau jelas. Kemudian sementara di halaman atau masih satu halaman ya, di bawahnya kita lihat ya. Sebelum masuk ke sana, kita baca lagi kalimat yang ini ya. Falil asma'i min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Maka khusus untuk isim ya. Dari hal itu, maksudnya dari i'rab ini ya, dari perubahannya isim itu, maka ada 3 kondisi, yaitu kondisi rafa, kondisi nasab, sama kondisi khafad. Wala jazma fiha. Dan isim tidak ada i'rab jazm atau perubahan kesukun harokat akhirnya. Itu tidak ada. Tidak ada isim kolam. Kemudian lamnya, amimnya disukun, itu tidak ada. Kecuali kita di akhir kata kita ngomongnya berhenti gitu kan. Karena titik, nah itu beda. Tapi berharokat sukun, isim itu tidak ada. Isim berharokat sukun akhirnya tidak ada. Ya, makanya di sini dikatakan wala jazma fiha. Tidak ada jazm di dalamnya. Berbeda dengan fiil ya. Walil af'ali min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdha fiha. Sementara untuk fiil ya, kata kerja min dzalika dari kondisi i'rabnya itu ada kondisi dia rafa, nasab, jazm, ya, wala khafdha fiha, dan tidak ada kondisi khafad pada fiil. Artinya tidak mungkin fiil itu harokatnya kasroh di akhirnya. Semua fiil harokatnya kalau tidak dhammah, fathah, sukun. Itu kalau fiil. Tidak mungkin ada fiil harokat akhirnya kasroh. Itu tidak mungkin. Ya. Baik. Kemudian, nah, di sini kita lihat di pembagian isim. Isim itu ada yang mabni, ada yang mu'rab. Ya. Mabni artinya tetap, ya, atau tidak mengalami perubahan. Ya, tetap tidak mengalami perubahan. Sementara kalau mu'rab berarti dia berubah-ubah. Ya, berubah-ubah. Apa yang berubah-ubah? Harokat akhirnya. Harokat akhirnya. Nah, isim yang dalam keadaan rofa, isim yang mu'rab ya, isim yang bisa berubah-ubah harokat akhirnya ya. Jadi isim ada 2 ya, kita pahami dulu. Isim ada 2. Ada yang harokatnya tetap tidak berubah bunyinya, contoh seperti Mustafa, Yahya, Isa, itu tetap bunyinya tetap seperti itu. Tidak mungkin jadi Mustafu misalnya, Mustafi, itu tidak mungkin. Ya, atau Yahyu, ya, Yahyi, itu tidak mungkin. Pasti bunyinya
Yahya. Nah, itu masuk ke dalam kategori isim mabni namanya. Karena dia tidak berubah. Bunyinya tetap sama di harokat akhirnya. Nah, ada isim yang bunyinya itu bisa berubah-ubah di harokat akhirnya. Namanya isim mu'rab. Isim mu'rab. Biar berbeda. Kemudian isim mu'rab dibagi jadi 3. Ya, isim mu'rab dibagi jadi 3. Ada yang ketika berharokat dhammah, maka kita nyebut isim mu'rab yang berharokat dhammah dengan istilah isim marfu. Isim marfu, bukan isim rafa. Isim marfu karena isimnya berharokat dhammah. Kalau ditanya kondisinya apa? Kondisinya rafa. Tapi kalau isimnya isim marfu. Ya, saya ulangi. biar tidak keder ya, biar tidak puyeng ya. Nah, di atas ya, ini saya clear dulu ya. Jadi kita lihat di atas ini ada istilah rafa ya. Rafa itu kondisi. Kondisi perubahan kata pada isim atau fiil ya. Ini alfan ya, irob ya. Irob itu kondisi perubahan kata pada isim atau fiil ya. Kalau berharokat dhammah berarti dia kondisinya rafa. Nah, sementara di sini isim tadi dibagi 2, ada mabni, ada mu'rab. Isim yang mu'rab ketika harokat akhirnya itu dhammah, kita nyebutnya isim marfu. Isim yang marfu ya. Jadi kita nyebutnya kitabun ismun marfu'un seperti itu. Kitabun, kalau kita disuruh menjelaskan kata kitabun ya, berarti kita menjelaskannya ismun marfu'un. Ya, isim yang dia itu kondisinya marfu. Bukan, dia kondisinya berharokat akhir dhammah. Nah, ismun marfu'un. Kalau kita lekatkan ya. Jadi kata marfu ini kita melekatkannya pada isim. Ya, ketika menjelaskan posisi kata dalam susunan kalimat, maka kita nyebutnya dengan istilah marfu. Ya, ismun marfu'un seperti itu. Ya, bukan ismun raf'un, bukan. Ya, ismun marfu'un. Contoh, ja'a Muhammadun. Kita disuruh menjelaskan. Ya, boleh tidak kita nyebut apa namanya? Muhammadun ini ismun marfu'un. Boleh. Ismun marfu'un. Ya. Apa? Karena Muhammad memang dia itu berharokat dhammah. Ya. Jadi sebagai isim marfu. Ya. Kalau misal kita melihat lagi ada kata misalnya dihapus ya. Ini bukan menjelaskan posisi secara lengkap ya, hanya menyebutkan ini isim marfu atau bukan. Kita lihat lagi, ada kata di sini ada kata kitaban. Maka kita nyebut kitaban adalah ismun mansubun. Isim yang mansub. Kenapa? Harokat akhirnya fathah. Kemudian kita lihat ada kata kitabin. Ya. Maka dia ismun majrurun. Karena harokat akhirnya kasroh. Ya, harokat akhirnya kasroh. Jadi kata marfu, mansub, majrur ini digunakan untuk menjelaskan
isim tersebut. Ya, untuk menjelaskan isim tersebut. Ya, apakah isim tersebut berharokat dhammah, fathah atau kasroh? Ya, seperti itu. Kalau misalnya berharokat dhammah, kita nyebutnya ismun marfu'. Kalau dia berharokat fathah, kita nyebutnya ismun mansub. Kalau dia berharokat kasroh, kita nyebut ismun majrurun. Seperti itu. Ya. Kalau istilah yang di atasnya, ya, yang ini, kapan kita menggunakannya? Nanti, ya, nanti ada masanya. Ya, nanti akan ada penjelasannya kapan menggunakan ini dalam penjelasan posisi kata dalam bahasa Arab. Tapi posisi awal sekarang kita ini, kita harus bisa, jadi bisa dipakai untuk fiil yang di bawah. Fiil yang mana? Ukhti ini. Yang di bawah itu kan untuk isim. Jadi kalau fiil enggak bisa. Bisa, bisa juga. Cuma di sini penulis Ustadz Aceng ini hanya fokus di pembahasan isim dulu. Jadi satu-satu. Jadi satu-satu. Nggak langsung semuanya. Nanti mungkin ada di halaman selanjutnya. Ya, sementara yang penting adalah bagaimana menyebut kalau misal ada kata kitabun. Berarti kita nyebutnya ismun marfu'un, ya, atau marfu'un. Romarodun berarti dia ismun marfu'un. Kita coba lihat di tadribatnya, apakah ada di sini. Ya, kalau lihat di sini kita tadribatnya semuanya isim, betul nggak? Semuanya isim kan? Nah, semuanya masih isim. Jadi sementara istilah itu kita gunakan di isim dulu. Kalau digunakan di fiil, bisa nggak? Bisa. Bisa. Karena kan fiil juga ada kondisi marfu, ada kondisi mansub, ada kondisi majzum. Ya, bukan majrur, tapi majzum. Tapi pembahasannya bukan sekarang. Pembahasannya nanti di halaman selanjutnya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi, kata marfu, mansub, majrur itu adalah kata yang kita nisbatkan kepada isim, ya, dengan melihat harokat akhir pada kata tersebut atau pada isim tersebut. Ya, di sini Ustadz Aceng Zakaria ingin menegaskan hal tersebut. Nah, baik, sampai di sini bingung atau tidak? Ukti Yuliati, coba bingung nggak? Ustaz, Gimana? ya sambil dicerna lagi Ustaz. Cara lagi ya. Sabar. Saya sampai bingung lah menjelaskannya gimana. Istilah gitu ya. Kadang-kadang Iya, belum inget kalau istilah itu, oh itu istilah yang untuk domah gitu. Kalau iya. itu istilah. Ah, Yang paling diingat itu istilah yang untuk majrur aja, yang jar majrur aja yang paling diingat. tapi bisa nggak bedakan antara rofa sama marfu? Rofa. Sama Apa marfu. tadi? Ini aneh. Contoh ya. Ini saya kasih contoh lagi. Penutupan. Setelah ini kita masuk ke halaman tadribat mungkin ya. Baik. Contoh. Nah, nah, contoh nih ya. Contoh ada kata kayak gini nih. Gini ya misalnya. Al-kitabu. Karena memang bagusnya langsung menjelaskan posisi kata sih. I'rab ya. Jelaskan i'rabnya. Al-kitabu. Ini ya. Al-kitabu jadidun. Ya. Nah, kalau pas di i'rab ini sebenarnya jelas kapan menggunakan kata
rafa, kata marfu gitu ya. Nah, Alkitabu ini kan nanti ya insya Allah ya. Ini kan Alkitabu ini adalah isim di awal jumlah ismiyah gitu ya. Jadi kita nyebutnya dia mubtada gitu ya. Karena dia isim di awal jumlah ismiyah. Nah, karena dia harokatnya dhammah, kita nyebutnya mubtada marfu ya. Mubtada marfu gitu kan. Nah, sudah kita menggunakan kata marfu. Ya. Sudah kita menggunakan kata marfu. Mubtada marfu. Kemudian kita juga menggunakan kata rofa ya. Ya, wa alamatu. Nah, alama itu tanda ya. Dan tanda ini isim yang marfu. Dan tanda marfu'nya wa alamatu raf'ihi gitu kan. Dan tanda rafa'nya apa? Ad-dhammah. Nah, seperti ini ya. Ini kalau lengkap. Jadi kata marfu digunakan untuk menjelaskan si isim ini. Ya, si isim ini sebagai penguat ketika kita menjelaskan posisi kata dari isim tersebut. Ya, Alkitabu, ya ini posisinya dia sebagai mubtada. Mubtadanya gimana? Kondisinya berharokat akhir dhammah, berarti dia mubtada marfu gitu kan. Kemudian tandanya apa? Tandanya alamatu rafihi, ya. Tanda dia dalam keadaan marfu adalah ad-dhammah. Ini penegasan lagi ya. Jadi kata rafa ini digunakan untuk menjelaskan kalau di dalam i'rab ini kondisinya. Nah, terus nggak usah puyang-puyang dulu ya. Nggak usah puyang-puyang dulu nih, tambah apa, nggak usah panjang-panjang dulu, malah puyang. Nah, intinya kata marfu, mansub sama majrur ini digunakan untuk menjelaskan kondisi isim. Kalau misalnya harokat dhammah berarti dia isim marfu, kalau dia harokat fathah berarti dia isim mansub, kalau dia harokat kasroh berarti isim majrur. Nah, intinya itu dulu. Ya, intinya itu dulu ya. Nah, baik. Kemudian kemarin ini juga sudah dibahas ya, mu'rab sama mabni sudah. Nah, sekarang kita contoh nih dari latihan ini. Nah, sebutkan marfu. Sebutkan mana nih yang marfu, wal mansub, dan yang mansub, dan yang majrur, dan tanda setiap darinya. Nah, jadi kita diminta untuk menjelaskan di sini, misal ya kata zolimuna. Nah, ini kan kemarin dibahas di sini di tabel. Ini jamak mudzakkar salim. Ya, sambil ngeliat tabel nggak apa-apa jawabnya. Yang penting bisa jawab dengan benar. Zolimuna ini berarti dia masuk wazannya sama ini kan. Muslimuna. Zolimuna ini masuk jamak mudzakkar salim. Ya. Dan dia tanda marfu'nya ya, dia kan marfu muna ya. Una berarti kan jamak mudzakkar salim. Kalau bunyinya una berarti jamak mudzakkar salim. Kemarin sudah kita bahas ya. Una jamak mudzakkar salim. Kemudian tandanya ya, tandanya adalah sini ya. Tandanya adalah wawu di sini. Ya, tandanya wawu. Ya. Jadi kita dilihat saja sesuai tabel. Ya. Kalau masih bingung cara mengerjakan tadribatnya, dilihat sesuai tabel. Ya. Zolimuna, muslimuna, kan sama-sama una bunyinya. Nah, kemarin kalau una, ya kita lihat di sini, ada nggak yang bunyinya una? Yang punya una hanya ini saja, ya, ini saja. Berarti dia jamak mudzakkar salim. Kemudian dia kondisinya apa? Kalau bunyinya una, marfu, ya. Sementara kalau mansub, dia bunyinya ina, bukan una. Nah, kemudian tandanya apa? Alamatnya al-wawu, seperti itu. Berarti kata ya zolimuna ya di bawah ini ya, kata zolimuna ini berarti
dia adalah isim yang marfu. Kenapa? Karena ada bunyi una di sini sesuai dengan tabel. Ya. Kemudian dia marfu, tandanya apa? Alamah. Alamah itu tanda. Tandanya apa? Tandanya adalah wawu. Ya. Tandanya al-wawu. Seperti itu. Sesuai dengan tabel yang kemarin. Ya, kita bacakan sama. Kan sama di sini. Ya, seperti itu. Baik. Saya kasih coba minta untuk menjawab Ukti siapa ya? Ukti Hafsah. Coba. Ya Hafsah gimana? Ustaz. Halo? Halo? Yang kedua ya Ustaz. Iya, yang kedua. Yang Yaumin. kedua. Ini isim apa? Marfu, mansub, majrur. Yang mana? Yaumin. Min. Harokat akhirnya kasroh. Berarti dia isim apa? Kasrah ya. Gimana? Isim Ininya dulu, pilih ininya dulu. Apakah dia ini marfu, mansub, atau majrur? Pilih yang mana? kalau kasroh berarti majrur. Mumtaz, betul, majrur. Tanda majrurnya apa? Ke kasroh. Kasroh, mumtaz. Coba satu kali lagi. Lailatun. Dia isim apa? Eh, Marfu, mansub, majrur. eh, domah ya. Marfu. Marfu, mumtaz. Tandanya? Domah. Roma. Coba yang ini. Abi, ya. Hurairota. Nah ini, kata ini ya. Hurairota. Ini. Abi Hurai. Oh ini agak susah ya. Karena apa? Atau ini ya. Oh ini. Sofi. Ini masuknya ini. Yang ini aja ini. Abi. Abi. Kasroh ya. Majrur. Majrur. Tapi dia asmaul khamsah. Kan Abu, Lufu itu kan asmaul khamsah. Iya. Tanda majrurnya apa? Kasroh. Kasroh. Betul kasroh. Asmaul khamsah. Tanda majrurnya apa? Coba lihat di tabelnya. Al asmaul khamsah. Nah, ini tanda majrurnya. Ini majrur. Kemudian tanda majrurnya al ya. Oh. Oh ya Alia. Berarti tanda majrurnya apa? Alia. Berarti ya seperti itu ya. Nah, satu lagi zulumatun. Sebelum masuk ke sana, ini isim apa kalau tahu? Apakah dia mufrad atau dia musanna? Yang mana Ustaz? Zulumatun. Zulumatun. Ini anak garis bawah. Dia isim apa? Mufrad atau Zulumatun. atun? Coba dilihat di tabelnya. Atau ada bukunya? Ya sebentar Ustaz. Ya, jadi kita tujuannya Ustadz Aceh buat tabel itu biar bisa jadi patokan sama kita. Gitu kan? Nah, coba dilihat di tabel yang bunyinya sama. Atun gitu belakangnya. Yang mana? Jama muannas salim. Nah, betul. Sama muannas salim. Kemudian atun berarti dia kondisinya apa kalau di tabel itu? Kalau yang atun, marfu, mansub atau majrur? Gimana? Mansub. Mansub, atun, mansub.
di tabelnya? Udah ketemu? Di tabelnya, tabel kemarin. Megang buku nggak? Megang. Nah, coba dilihat yang pas bagian jamak muannas salim. Itu kan ada dibagi tiga kan tabelnya. Ada Iya, marfu, mansub, sama majrur. majrur. Kalau misal marfu bunyinya gimana belakangnya? Atun, Berarti marfu ya. berarti marfu. Bu. Nah, kemudian alamah, lihat di kolom alamah. Alamahnya apa? Alamah itu apa? Alamat itu eh, doma. Doma ya. Berarti zulumatun itu dia isim apa? Marfu, mansub, majrur, Marfu marfu. Kemudian alamahnya doma. doma. Mumtaz. Sekali lagi terakhir Iya. wis. Ya, biar ini ya. Aduh Ustaz, puyeng nih kayaknya. Aduh, puyeng nih bener dah. Ini tabel itu emang harus dipahami betul-betul itu tabel. Iya, nggak apa-apa Ustaz ya. Baik, mukminina. Nah, coba yang kira-kira bentuk bunyinya itu sama di tabel itu. Mukminina yang mana? Jamak apa berarti dia ini? Mukminina. Dakar Salim. Jamak mudzakkar salim. Baik. Nah, di sini kalau dilihat di layar, di zoom, itu ada huruf ba sebelum kata mukminina ya. Ini huruf bi, ya kan? Bi, kelihatan nggak? Iya. Bi berarti kan dia huruf apa? Bi itu kemarin. Huruf jar ya. Lupa ya. Huruf jar ya. Bi itu huruf Jar. jar. Berarti apa namanya? Isim yang setelahnya kondisinya berarti apa? Marfu, mansub, atau majrur. Kan keduluan huruf jar. Kalau kasroh Kan majrur. ya majrur. Karena keduluan huruf jar ya. Karena kalau di tabel jamak mudzakkar salim itu mansub juga bunyinya sama yang majrur ya. Muslimin sama muslimin sama. Tapi kalau majrur ada huruf jarnya. Itu ciri-cirinya ya. Di sini kan ada huruf jarnya. Berarti bimu minina ini mukminina berarti ulangi isim apa? Waduh, hilang. Isim Isim apa? Marfu, mansub atau majrur? marfu Marfu, sama marfu. Muslimina, mukminina isim. Wah, berat. Baik, baik. Gimana? Nyerah? gimana Ustaz? Mukminina. Nah, mukminina ini isim apa? Marfu, mansub, atau majrur? Marfu. Marfu. Kenapa marfu? Mukmina. Oh, ituan mansub. Ya, mansub sama majrur kan sama ya bunyinya. Iya sama. Iya. Tapi di soal ini kita lihat nih di Ada soal ada huruf B. Nah, B kan huruf jar. Iya. Berarti dia bukan mansub tapi Majrur. majrur. Berarti mukminina ini isim apa? Isim majrur. Majrur. Terus kalau isim majrur alamahnya apa? Kalau jamak mudzakkar salim? Alamatnya Alia. Alia untas. Wah, puyang-puyang nah ya. Ukti Yuliati mana? Coba. Ustaz.
Nah, siap-siap ya. Ayo, giliran nanti sekarang ya. Ulubi. Apa ya? Ulubi. Nah, ini kurang ini nih. Ini tiba-tiba tidak ada sebabnya ini. Ya, tapi anggap saja wis. Nah, ini harusnya kan ada ini ya, ada tandanya ya. Ini ada Misal anak kasih gini deh ya. Fi ya, fi kulubihim. Nah, kulubi berarti apa? fi itu berarti dia yang jazm ya Ustadz ya. Oh, Nah, tapi sebelumnya dia jar majrur itu karena ada fi-nya kan huruf jar yang menjadikan huruf berarti majrur. kulubi berarti dia isim. Isim jazm Ustadz. Nggak ada Isim jazm pilihannya marfu, mansub sama majrur. majrur Ustadz. Majrur. Ya, Majrur. kemudian alamahnya apa? Alamatnya kasroh. Al kasroh, mumtaz. Lanjut. Ya, anfusahum. Nah, anfusa. Humnya nggak usah dipikirin ya. Ini harusnya nggak ini. Anfusa. Ya. Gimana? Berarti dia fathah ya Ustadz ya. Dia isim Berarti apa? mansub. Mansub. Alamahnya? Alamatnya dengan fathah. Fathah, mumtaz. Tijarotuhum. Nah, tijarotu. Ya, humnya nggak usah dipikirin dulu. Apa? Jaro. Kita lihat rohnya ya Ustadz ya. Humnya. Eh, Mulai sebelum hum. Tijarotu. Humnya yang nggak usah dipikirin. Tunya masih punya ikut. Nah, punya. Oh, hijatu. Berarti dia itu doma isim apa? Kalau harokatnya Toma, isim rofa. mar. Isi marfu, isi marfu. Iya, jangan nyebut rofa ya. Marfu. Isim marfu. Nah, alamahnya apa? Alamatnya dengan doma. Toma. Terus yang ini nih, ainain. Nah, coba antum cari. Ain. Ain, ainain itu isim Nah, ini anak kasih ini deh. Kasih ilah. Ya, ini gampang. Ilah. Mm-mm. Berarti dia isim apa? ainain itu isim maksur ya Ustaz. Hah? Eh, Coba dicari di tabel. Yang bunyinya ain. Yang mana? Ain. ai Belakangnya ain. Di di bagian al-misal. Al-misal itu al-misal. Ya, kan oh ada iya. al. Mm-mm. Nah, Ya. itu Nah, mana? iya ada isim musanna Ustaz. Iya, isim musanna. Tapi di sini saya tambahkan kata ila nih. Berarti dia mansub atau majrur. Kan sebelumnya ada ila. Berarti dia isim Majrur. majrur. Kalau isim majrur, musanna, alamahnya apa? Musanna dengan ya ya Ustaz. Iya, alia. Muntas. Ya. Lagi nih, bil huda. Huda. Apa nih? Ya ini isim maksur ya Ustaz. Mm-mm. Sebelumnya Maksur sebelumnya ada huruf ba. huruf j. Berarti dia kondisinya apa? Isim apa ini? Isim Marfu, ini mansub atau majrur? Hmm? majrur. Majrur. Alamahnya apa? Alamatnya dengan Dibaca di tabel. bentar Ustaz. Nah, ini sambil buka tabelnya. Ya, Anda loh sambil buka tabelnya. Anda sambil buka bukunya ini lah. Nah, kan tadi Anda Oh bilang, ini nah, ini si maksur. Ya, sudah. Kemudian majrur. Maksur nomor 7, tabelnya yang kolomnya yang majrur. Nah, ketemu. Terus alamahnya apa? muqaddar ini ya Ustaz ya. Iya, dibaca. Apa? Doma. Udah. Apa?
Ini ya Ustadz, yang domah muqaddar ini bukan Ustadz. Itu kan kalau marfu. Dibaca bagian atasnya, kan ada marfu, mansub, sama majrur. Jur, kasroh muqaddar. Heeh, muqaddarah. Kasrah, Muqaddar. Muqaddar. kasrah, muqaddarah. Nah, kafirina ini jamak apa? Hmm. Kafirina. Lil kafirina itu majrur. Ya, betul. Majrur. Ini jamak apa? Jamak mudzakkar salim. Betul? Ya, Jadi fokus di tabel dilihat di jamak mudzakkar salim. jamak Nah, muzakkar salim alamatnya dengan waw. itu kalau marfu. Ini tadi apa? Karena ada huruf li, berarti dia Oh iya, isim. iya, ya. Si majrur Alamahnya? dengan ya. Iya, mumtaz. Baik, jazakallah khairan. Tafadhol Ya. selanjutnya, Ukhti Dewi. Halo? Bentar. Mm. Antum gimana melihat dua teman antum? Siap atau tidak ini? Insya Allah. Allah. Baik, kata jannatani. Jannatani ini isim apa? Kasroh apa ya? Sebelumnya nih, ini apa nih kategorinya? Apakah dia mufrad atau dia jamak? Musana ya, Tat. Ya, musanna. Coba di bagian musanna yang mana yang bunyinya ani belakangnya? Bagian mansub, majrur, atau yang mana? Yang ani. Di tabel. Oh, fu. Apa? Marfu. Marfu, betul. Alamahnya apa? Kalau isim musanna marfu? Al-alif. Al-alif, mumtaz. Lanjut. Hijarotu. Nah, ini. Jatuh. Hijarotu ini jamak taksir. Taksir. Mm-mm. Karena harokat akhirnya domah, berarti dia mansub, majrur, Jur. u. Tuh. Mansub. Hah? Harokat akhirnya domah, berarti dia Marfu. marfu, mumtaz. Dilihat di jamak taksir, kalau marfu alamahnya apa? Domah. Domah. Berarti ini hijarah berarti apa? Ulangi. Isim? Taksir. Iya. Kondisinya Marfu. apa? Isim marfu. Heeh. Alamahnya Domah. domah. Nah, mumtaz. Terus abu. Nah, abu ini yang mana nih? Kalau di tabel, kategorinya yang mana? Dari nomor 1 sampai 9 yang mana? Abu. Marfu. Ya, Oh, marfu. Dia isim apa kalau boleh tahu? isim Mufrad, isim musanna, apa tadi? Abu. Hmm, jamak muannas salim atau apa nih? Abu. apa? Mufrad bukan tat. Abu Bukan asmaul al asma asma al sama. khamsa. Jadi Nah, lihat nomor 6. Asmaul ya, khamsa di tabel. Dibuka nggak bukunya? enam. Asmaul khamsa. Gimana asmaul khamsa kalau misal bunyinya abu, berarti dia kondisinya apa? Marfu, mansub atau majrur? Oh, Marfu. Alamahnya apa kalau marfu? au. Mau. Berarti kata abu di sini dia apa? Ulangi. Isim. Isim marfu. Alamahnya apa? Al waw. Al wawu mumtaz. Terus lil qadi. Nah, lil qadi. Ini ya, majrur.
Majrur. Terus alamahnya Alamannya kasratun muqaddarah. apa? Kasratun muqaddarah. Ulangi lagi, Afan. Li. Ya, Kasrah muqaddarah. kasrah muqaddarah. Mumtaz. Nah, kenapa? Karena dia kategorinya sebagai apa? Isim apa? Sebagai Kategori itu yang nomor 1 sampai 9 itu. Kalau di tabel. mangkus. Isim manqus, mumtaz. Nah, mumtaz. Kemudian kata za, za, Sana ya, Tat. za bukan. Kan ya? Za ini asmaul khamsah. Kan abu, du, fu, ya kan? Hamu, nah. Za asmaul khamsah. Kalau posisi bunyinya a di asmaul khamsah, ya za, aba, Mansub. oh berarti dia Mansub. mansub. Alamahnya apa? Fathah. Fathah. Apa Eh, alamahnya? alif. Al-alif. Mumtaz. Ya. Berarti dah ulangi dia. Isim mansub. Terus alamahnya? Nya alif. Alamahnya apa? Alif. Alif. Mumtaz. Kemudian terakhir Aisyata. Mansub ya, Tat. Di depannya ada huruf jar. Berarti bukan mansub ya, tapi Ya, berarti majrur. terus Majrur. alamahnya Ah, apa? fathah. Fathah. Kategorinya sebagai apa, Aisyah? Al ismul layan sorif. Bismillahirrahmanirrahim. La yansarif. Baik, mumtaz. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah ya. Masya Allah. Ujang ya. Nah, baik. Dan demi melancarkan apa yang sudah kita pelajari, ya kalau misalnya ada pertanyaan jangan sungkan ya. Sebelum tutup nih, masih ada yang bingung nggak tentang marfu, mansub, majrur? Masih ada yang bingung? Halo, sudah pada tidur semua? Hanya tinggal saya di sini. Halo, jelas. Oh ya, antum Muhammad Faduli. Antum belum sempat kebagian ya, Afan ya. Ini anak mengutamakan ibu-ibu. Gak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nah, nantilah gampang nantinya. Antum insya Allah kan paham juga. Karena utamakan ibu-ibu dulu nih. Nah, kalau ibu-ibu paham, insya Allah yang lain juga paham. Nah, tabel ini, ayuhal ikhwah dan akhwat sekalian, ini dipahami betul-betul. Ya, ini dipahami betul-betul ya. Isim mufrad, marfu'nya, apa namanya, bunyinya un, alamahnya dhammah, mansubnya an, ya, atau a ya, fathah. Alamahnya fathah. Kemudian kalau majrur dia kasroh ya, in. Ini kalau nggak ada alifnya, kalau ada alifnya jadinya al-waladu, al-walada, al-waladi. Nah, tanwinnya hilang. Musanna gimana? Musanna ani, aini, aini ya. Marfu'nya ani, mansubnya aini, majrurnya aini ya. Jadi kalau kita dengar atau kita baca ada kata dibacanya ani, oh berarti ini isim apa? Isim musanna, marfu. Isim musanna marfu kan jelas isim di tabelnya. Isim musanna marfu bunyinya ani. Nah, mansub aini, majrur aini. Nah, seperti itu. Ya. Nah, dan seterusnya sampai di bawah ya. Una, ina, ina, gitu kan? Atun, atin, atin. Seperti itu. Ini dipahami ya. Abu, aba, abi.
Ini juga harus dipahami baik-baik ya. Jadi tabel ini silahkan dipahami baik-baik, dibaca ulang-ulang, dipahami gitu kan. Jangan sampai kelewat atau bingung. Ya. Baik, karena insya Allah sudah jelas semuanya dan demi memantapkan lagi apa yang sudah dipelajari, coba ya yang ini nanti dibuatkan tabel. Untuk tabelnya gimana? Biar lengkap deh, gini tabelnya nanti ya. Nah ini ada halaman kosong. Ini tugas ya. Tugasnya dikumpulkan sebelum Selasa depan. Ya. Tabelnya begini. Ya. Pertama, ya, al-kalimah gitu ya. Kalimah. Kalimah maksudnya katanya tadi. Contoh, tadi apa? Az-zalimun ya. Zalimun. Kemudian di sini apa ya nyebutnya ya? Al-kalimah, kemudian al-i'rab ya. Al-i'rab. Ini aja. Al-i'rab. Nah, kita tulis marfu ya. Marfu. Kemudian al-alamah. Al-alamah ya, al-alamah ad-dhammah gitu ya. Ad-dhammah. Seperti itu ya. Al-alamah ad-dhammah. Jadi tulis al-kalimah, al-i'rab, al-alamah. Ditulis sampai dari yang al-zalimun sampai yang Aisyah terakhir tadi. Ya, ditulis semua di dalam buku, tulis yang rapi ya. Ini kalau bisa ditambah ya. Apa ya ini ya? Jins ya. Al-jinsi gitu ya. Al-jinsu. Al-jinsu ya. Jenisnya apa ya? Kita nyebut jamak mudzakkar salim. Nah, ya seperti itu ya, jamak mudzakkar salim. 4 ya. Jadi 4 kolom. Gitu ya. Az-zalimun ya, ini nomor nih 1. Nanti ada nomor 2 gitu kan. Nanti ada nomor 3 kata apa gitu ya. Nah, terus sampai selesai. Ya, sampai selesai. Ya, screenshot dulu nggak apa-apa ya. Biar Anda tidak lupa ya. Nah, dibuat 1 minggu ya. 1 minggu sebelum Selasa depan itu harus sudah selesai. Nah, barakallahu fikum. Baik, ini sudah 21.12, takutnya udah capek, pikiran panas. Insya Allah, Ustaz. Nah, ya. Nah, besok pertemuan selanjutnya semoga kita sudah bisa masuk ke al-asma al-mabniyat. Ya. Nah, ini isim-isim yang mabni. Jadi i'rab yang mu'rab tadi dibahas duluan. Nah, selanjutnya kita bahas isim yang mabni, kemudian alamat bina'il ism, tanda mabninya apa gitu ya. Nah, kemudian ada ini yang pembahasan lebih dalam nanti insya Allah pertemuan selanjutnya. Baik, cukup di sini insya Allah ya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di grup atau japri langsung juga tidak masalah. Ya, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan sudah bersedia hadir pada kesempatan malam hari ini. Ya, taqabbalallahu minna wa minkum. Shallallahu alaihi kullu amin wa antum bi khair. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Assalamualaikum. Barakallahu fiik. Assalamualaikum.